Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV, berjumpa kembali di channel Faisal Yusuf. Kali ini kita akan berbagi pengalaman lagi tentang fermentasi air kolam sebelum tebar benih ikan nila, seperti yang ditanyakan oleh sahabat kami Rindi Gina di kolom komentarnya, yang bertanya berapa lama waktu persiapan air sebelum tebar benih, dan apa tanda bahwa bioflok kita berhasil apa gagal. Namun sahabat TV, sebelum kita lanjut terlebih dahulu, silahkan sahabat yang baru menemukan channel kami ini untuk mensubscribe channel kami dan tekan loncengnya, biar kita selalu berbagi ilmu dan pengalaman yang bermanfaat. Oke sahabat TV, langsung saja kita ke TKP. Check it out. Sahabat TV yang berbahagia, apa yang dimaksud dari persiapan kolam dan air kolam sebelum tebar benih dalam budidaya ikan nila? Yang dimaksud yaitu sebelum kita melakukan tebar bibit atau benih, ada hal yang mutlak untuk dilakukan. Apalagi jika kolam yang Anda pakai atau sahabat FY yang pakai adalah kolam yang masih baru atau masih pertama kali kita gunakan, maka sebaiknya kita pertama kali mengisi kolam tersebut jangan langsung memasukkan bibit atau benih ikan nila kita. Hal ini karena kolam yang baru masih banyak mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi keselamatan ikan-ikan kita, terutama untuk kolam yang menggunakan bahan dari terpal atau dari semen. Nah, yang ditakutkan jika kita menggunakan kolam dari bahan terpal, masih ada sisa-sisa bahan kimia dari proses pembuatannya, atau jika kita menggunakan bahan kolam dari semen, maka masih ada sisa-sisa bau semen atau bahan-bahan bangunan lainnya yang digunakan untuk membuat kolam tersebut. Tapi jika kolam yang kita gunakan adalah kolam tanah, mungkin kondisi hal tersebut akan lebih aman daripada kedua jenis kolam yang kami sebutkan di sahabat TV. Jadi sahabat TV, setidaknya kita haruslah terlebih dahulu mengisi kolam sampai batas di mana kita akan mengisi air kolam tersebut. Lalu air yang ada di kolam tersebut akan kita diamkan selama beberapa hari. Setelah itu kita akan buang air tersebut. Setelah proses ini selesai, sebaiknya kita kembali mengecek kondisi kolam tersebut. Jika masih belum cukup bersih, maka kita bisa mengulang lagi pengisian air kolam, lalu kita buang lagi. Dan jika sudah bersih dan sudah tidak ada bau-bau kimia, bau semen, bau apakah, maka kolam kita sudah bisa dikatakan siap dipakai sahabat TV. Nah, sejalan dengan pertanyaan dari Rindi Gina, setelah kondisi kolam kita sudah mulai steril, maka saat itu kita siap untuk menyiapkan air untuk proses budidaya ikan nila selanjutnya. Air kolam budidaya perlu kita siapkan karena air yang masih baru dimasukkan ke dalam kolam tidak bisa secara langsung diisi ditebar benih bibit nila. Karena jika sampai hal ini dilakukan, maka kemungkinan besar bibit yang kita masukkan tersebut akan segera mati, dan kemungkinan tingkat kematiannya sangat parah, bisa mati semua ikan nila kita sahabat FY. Hal ini karena air yang digunakan bibit nila yang baru kita beli, itu airnya di kolam asalnya adalah air yang sudah lama dan sudah beradaptasi dengan kondisi bibit nila
yang kita beli tersebut. Jadi saat ikan nila dipindahkan ke kolam baru dengan kondisi air yang masih sangat bersih atau air yang masih mengandung kaporit kah, bau apakah, maka bibit tersebut pasti akan kaget sehingga membuat mereka tidak nyaman dengan kondisi kolam yang barunya. Karena itu bibit tersebut akan menjadi stres ya, sehingga bisa memicu kematian bibit ikan nila kita secara massal, sahabat FYI. Jadi sebaiknya sahabat FYI, setelah kita mengisi kolam, kita biarkan dulu air tersebut setidaknya selama seminggu atau lebih bisa. Dalam proses menunggu tersebut, kita bisa mengisi kolam dengan aplikasi pertama ya, aplikasi Biofloc seperti probiotik, garam, molase ya, itu kita bisa masukkan sehingga bisa, maksudnya untuk memperkaya kandungan pakan alami nantinya buat ikan yang ada di dalam kolam. Selain itu juga kita bisa memasukkan daun-daun hijau atau batang pisang ya, sebagai biang untuk menghasilkan pakan alami bibit nila di dalam kolam. Untuk hasilnya memang sih tidak sama sebagus atau tidak sebagus dengan probiotik, tetapi setidaknya cara tersebut bisa digunakan pada saat kita kesulitan untuk mendapatkan perlengkapan aplikasi, misalnya tadi molase dan probiotik susah kita dapatkan, maka kita bisa mengambil tindakan menggunakan daun-daun hijau, batang pisang dan lain-lain sebagainya, sahabat TV. Biasanya sahabat TV, kondisi kolam yang sudah terdapat banyak pakan alaminya ya, tandanya itu atau tandanya Biofloc kita berhasil itu sudah terdapat banyak jentik-jentik nyamuk, airnya sudah berwarna hijau, kemudian karena banyaknya alga, itu adalah suatu tanda bahwa Biofloc kita berhasil. Karena jentik nyamuk juga akan memakan plankton yang ada dalam kolam ya, sehingga jentik nyamuk tersebut dapat kita gunakan sebagai indikator, itu tandanya. Jadi kalau sudah ada jentik nyamuk, maka itu sudah tanda bahwa ada alga di dalam kolam kita. Setidaknya setelah seminggu kita melakukan hal tersebut, maka kita sudah mulai menebar bibit ikan. Sebenarnya sih jika kita menunggu sedikit lebih lama lagi, maka kondisi kolam akan semakin sempurna ya. Tapi yang jadi masalah biasanya jentik nyamuk yang sudah ada dalam kolam itu akan segera menjadi nyamuk sehingga bisa membuat banyak nyamuk di rumah kita, sahabat TV. Jadi begitu sahabat TV, jawaban kami untuk rindigina paling tidak seminggu lah ya. Seminggu kita menunggu, kalau sudah banyak warnanya sudah berubah hijau, itu tandanya ada alga, ada plankton. Jadi itulah kita sudah bisa menebar bibit ikan nila. Demikianlah sahabat TV, pembahasan kita kali ini, semoga ada manfaatnya, terutama buat sahabat kami rindigani ya. Sekali lagi kami pesankan, dalam budidaya ikan kualitas air itu adalah hal yang mutlak kita jaga, karena air kolam adalah satu-satunya ya tempat hidup ikan. Oke sahabat TV, sampai jumpa di konten kami yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedau. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.